Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati, peserta BIMTEK, pustakawan, dan tenaga pengelola perpustakaan umum kabupaten atau desa, kelurahan, perpustakaan sekolah setingkat SMP dan SMA, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Selamat datang dalam acara BIMTEK Penginputan Data IPLM Kabupaten Sukoharjo tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan menyempatkan diri untuk mengikuti BIMTEK Penginputan Data IPLM Kabupaten Sukoharjo tahun 2024. Kami menginformasikan bahwa BIMTEK ini terdiri dari dua sesi. Untuk sesi pertama telah dilaksanakan pada hari Rabu yang diikuti oleh pustakawan SD, dan sesi yang kedua dilaksanakan untuk perpustakaan sekolah untuk tingkat SMP dan SMA, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus. Dan pada hari Rabu, BIMTEK ini telah dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, Ibu Insinyur Probonisi Dwi Danarti. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara BIMTEK hari kedua. Yang untuk susunan acaranya, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian penyampaian materi, tanya jawab, dan kemudian penutup. Untuk membuka acara BIMTEK hari kedua, marilah kita bersama-sama membaca bacaan hamdalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu, kami mohon duduk dengan sikap sempurna. Terima kasih. Untuk penyampaian materi, pada BIMTEK kali ini kita mendapatkan dua pemateri. Yang pertama yaitu penyampaian materi kajian perpustakaan tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Nur Aslami. Kemudian pemateri yang kedua disampaikan oleh Ibu Yuniawati Setio Utami yang akan membahas mengenai bimbingan teknis penginputan data IPLM pada aplikasi Perpusnas. Untuk materi pertama, yaitu penyampaian materi kajian perpustakaan tahun 2024, mungkin banyak di antara kita yang masih bingung apa itu IPLM dan mungkin apa saja yang dibutuhkan dalam pengisian data IPLM, apa itu TGM. Nah, akan dibahas secara tuntas oleh Ibu Fitri Nur Aslami. Kepada Ibu Fitri Nur Aslami, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu peserta BIMTEK
penginputan data IPLM tahun 2024 pada hari ini. Saya Fitri Nur Aslami akan menyampaikan materi tentang kajian perpustakaan Indonesia tahun 2024, hasil rapat koordinasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan perpustakaan provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Nah, mohon izin saya share screen, Bapak Ibu. Sudah terlihat, share screen dari saya. Baik, Bapak Ibu peserta BIMTEK. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian perpustakaan Indonesia tahun 2024. Nah, kajian perpustakaan Indonesia tahun 2024 ini dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI, Bapak Ibu. Jadi nanti Perpustakaan Nasional RI akan melaksanakan sebanyak 3 kajian, yaitu yang pertama kajian IPLM, kemudian yang kedua kajian TGM, dan yang ketiga kajian kondisi perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah berbasis wilayah. Nah, adapun latar belakang dari pelaksanaan kajian tersebut diantaranya adalah sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007, di mana perpustakaan menjadi hak masyarakat untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan untuk peningkatan kualitas hidupnya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintah di pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota, di mana indikator kinerja kunci dari pemerintah daerah di bidang perpustakaan adalah nilai indeks pembangunan literasi masyarakat dan nilai tingkat gemar membaca. Jadi penilaian kinerja dari pemerintah daerah, kabupaten kota nanti dilihat dari nilai indeks pembangunan literasi masyarakat dan nilai tingkat gemar membaca. Kemudian adapun maksud dan tujuan dari kajian perpustakaan Indonesia tahun 2024 adalah yang pertama untuk mengetahui kondisi setiap unsur pembangunan literasi masyarakat di masing-masing provinsi dan kabupaten kota, kemudian mengetahui dimensi TGM dan nilai TGM masing-masing provinsi dan kabupaten kota, kemudian mengidentifikasi kondisi perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah berdasarkan kriteria SNP. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas data baik dari segi kelengkapan, keakuratan, dan keterbaruan data perpustakaan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan terkait kepedulian terhadap pentingnya data pengelolaan dan analisis data. Nah, kita masuk pada penjelasan kajian yang pertama, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat itu definisinya adalah angka yang mencerminkan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan yang ditunjukkan oleh rata-rata hasil pembagian antara unsur pembangunan literasi masyarakat atau UPLM dengan aspek masyarakat dibandingkan dengan masing-masing standar UPLM-nya. Nah, di sini kami sampaikan capaian IPLM Kabupaten Sukoharjo dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2022, IPLM Kabupaten Sukoharjo senilai 65,51. Kalau kita lihat pada skala nilai dan kategorinya itu 65,51 berada pada kategori sedang.
Kemudian di tahun 2023 dengan nilai 67,85 juga dalam kategori sedang. Nah, untuk tahun ini, tahun 2024, ini yang akan kita ukur, Bapak Ibu. Jadi, kalau di tahun 2022 dan 2023, IPLM kita lakukan penghitungan secara mandiri, maka di tahun 2024, IPLM akan dilakukan pengukuran secara nasional. Nah, mekanismenya bagaimana Bapak Ibu? Kalau di tahun sebelumnya, di tahun 2023 dan 2022, IPLM itu datanya kami minta dari perpustakaan-perpustakaan Bapak Ibu melalui link Google Form, lalu kabupaten yang merekap, dan kemudian menyetorkan ke Perpusnas RI. Maka untuk tahun 2024 ini berbeda ya Bapak Ibu. Penginputan data akan dilakukan sendiri oleh masing-masing perpustakaan. Jadi kalau dulu Bapak Ibu menyetorkan data kepada kabupaten, kemudian kabupaten yang merekap dan menyetorkan ke Perpusnas, maka sekarang perpustakaan Bapak Ibu sendiri yang harus menginputkan data IPLM-nya pada aplikasi, yaitu aplikasi pendataan Perpusnas RI di data.perpusnas.go.id. Nah, untuk responden IPLM-nya ini seluruh perpustakaan ya, jadi tidak hanya perpustakaan Sukoharjo saja, tapi juga seluruh perpustakaan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di Indonesia. Nah, kemudian untuk data-data IPLM ini apa saja sih Bapak Ibu? Nah, untuk IPLM ini sendiri memiliki 7 komponen atau 7 unsur. Ada UPLM 1 sampai dengan UPLM 7. Nah, untuk data yang kami minta dari perpustakaan Bapak Ibu nanti hanya UPLM 2, UPLM 3, UPLM 4, UPLM 6, dan UPLM 7. Jadi selain UPLM 1 dan UPLM 5, karena UPLM 5 ini nanti perpustakaan kabupaten atau kota yang memiliki datanya. Jadi nanti di aplikasi itu, di aplikasi pendataan, di menu aplikasi Bapak Ibu nanti ada permintaan data. Jadi ada seperti di UPLM 2 itu ketercukupan koleksi itu dengan indikator jumlah koleksi cetak dan digital dalam satuan judul. Itu nanti Bapak Ibu yang dimintai datanya adalah jumlah koleksi update sampai dengan semester 1 tahun 2024 atau sampai dengan jumlah koleksinya sampai dengan Juni tahun 2024. Kemudian pada UPLM 3, ketercukupan tenaga perpustakaan, nanti Bapak Ibu dimintai data jumlah pustakawan dan tenaga teknis di perpustakaan Bapak Ibu. Itu kondisinya sesuai dengan update sampai dengan semester 1 tahun 2024. Untuk UPLM 4, tingkat kunjungan perpustakaan, nanti indikatornya Bapak Ibu dimintai data jumlah kunjungan per hari on-site dan online. Itu nanti berbeda ya Bapak Ibu. Kalau IPLM tahun kemarin itu tahun 2023 itu data yang digunakan adalah data 1 tahun sebelumnya atau data tahun 2022. Maka kalau IPLM 2024 ini data yang digunakan adalah gabungan dari data tahun ini yaitu di semester 1 tahun 2024 dan data tahun 2023 yaitu semester 2. Kemudian untuk UPLM 6, untuk UPLM 5 ini nanti Bapak Ibu tidak dimintai karena ini nanti UPLM 5 itu bagian perpustakaan kabupaten kota. Kemudian di UPLM 6 nanti ada jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan. Jadi nanti diminta Bapak Ibu data sosialisasi yang sudah dilaksanakan di perpustakaan, kemudian jumlah pesertanya berapa. Nah, itu juga sama dengan jumlah kunjungan tadi, yaitu datanya dari semester 2 tahun 2023 dan
semester 1 tahun 2024. Kemudian di UPLM 7 anggota perpustakaan, nanti Bapak Ibu dimintai data jumlah anggota perpustakaan terkini, jadi update sampai dengan semester 1 tahun 2024. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah nanti Bapak Ibu menginputkan data IPLM-nya masing-masing sesuai jadwal, nanti akan ditarik data oleh Perpusnas. Jadi nanti yang melakukan pengukuran adalah Perpusnas dengan rumus sebagai berikut. Jadi nanti akumulasi dari UPLM 1 sampai dengan UPLM 7 nanti dibagi 7 kali 100, dan UPLM masing-masing itu sendiri terdiri dari data semua dari perpustakaan kabupaten kota, desa kelurahan, SDMI, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Nah, jadi pentingnya Bapak Ibu nanti melakukan penginputan data pada aplikasi karena nanti semua data perpustakaan akan diakumulasi. Jadi tidak hanya dari perpustakaan kabupaten saja, tetapi perpustakaan desa kelurahan juga, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Nah, kemudian output dari kajian IPLM ini nanti Perpusnas akan menentukan nilai IPLM tahun 2024 tingkat nasional, tingkat provinsi, dan nilai IPLM tingkat kabupaten atau kota. Nah, IPLM ini nanti yang akan menentukan atau yang akan dijadikan laporan dari sebagai indikator kinerja kunci atau IKK di bidang perpustakaan di setiap daerah. Kemudian kajian yang kedua adalah kajian tingkat gemar membaca masyarakat atau TGM. Nah, Bapak Ibu, kalau IPLM tadi yang diukur adalah lembaganya atau unsur-unsur pembangun literasi masyarakatnya, maka kalau TGM ini yang diukur adalah perorangannya atau tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kalau IPLM tadi ada 7 unsur, maka di TGM ini ada 5 dimensi yang dilakukan sebagai dasar penghitungan. Itu ada 5 dimensi, antara lain frekuensi membaca, jadi jumlah kegiatan membaca per minggu itu berapa. Kemudian durasi membaca itu jumlah waktu membaca per hari berapa, jumlah buku yang dibaca berapa, kemudian frekuensi penggunaan internet per minggu itu berapa, dan lama waktu akses internet per harinya. Nah, nanti TGM juga akan dihitung oleh Perpusnas dengan rumus seperti tahun yang sebelumnya, ya sama, yaitu 0,3 TFM plus TDM plus TJB plus 0,5 dari frekuensi akses internet dan durasi akses internet. Nah, berikut kami sampaikan capaian nilai TGM Kabupaten Sukoharjo sama dengan IPLM di tahun 2022 dan 2023. Kita melakukan penghitungan secara mandiri, jadi kita menyebar kuesioner TGM, kemudian kita yang mengolah data sendiri dan didapatkan nilai di tahun 2022 51,40 dalam kategori sedang, dan di 2023 52,32 dalam kategori sedang juga. Nah, di tahun 2024 nanti pengukuran tidak dilakukan secara mandiri oleh kabupaten, tetapi dilakukan oleh secara nasional oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, metodenya dari TGM itu Perpusnas RI menyebar link kuesioner TGM. Jadi metodenya secara survei secara online melalui
di survey.id/questionnaire/tingkat gemar membaca. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam survei TGM ini mewakili atau menjadi responden dari Kabupaten Sukoharjo dengan mengisi link survei tersebut. Kemudian output kajian ini nanti survei dari Perpusnas RI nanti yang mengolah data juga dari Perpustakaan Nasional RI, kemudian akan menghasilkan nilai TGM 2024 di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota. Kemudian kita masuk pada kajian yang ketiga, yaitu kondisi perpustakaan umum dan sekolah berbasis wilayah. Kajian kondisi perpustakaan umum dan sekolah berbasis wilayah adalah kajian yang bertujuan untuk melakukan identifikasi kondisi perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah berdasarkan kriteria standar nasional perpustakaan. Nah, jadi nanti pengukurannya akan menggunakan regulasi terbaru dari standar nasional perpustakaan, yaitu Peraturan Perpusnas RI nomor 2 tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum, itu untuk perpustakaan umum. Kemudian untuk perpustakaan sekolah, Peraturan Perpustakaan Nasional RI nomor 4 tahun 2024. Nah, untuk kajian kondisi perpustakaan umum nanti akan dilakukan oleh Perpusnas RI, Bapak Ibu. Jadi dan metode pengambilan datanya dengan survei, wawancara mendalam, dan observasi. Jadi nanti tim dari Perpusnas RI akan turun lapang ke perpustakaan yang sudah ditentukan atau dipilih Perpusnas RI sebagai responden dari masing-masing kabupaten. Jadi tidak semua perpustakaan hanya perpustakaan yang ditunjuk saja. Kemudian untuk responden Kabupaten Sukoharjo kemarin sudah dipilih oleh tim enumerator dari Perpusnas RI, yaitu untuk Perpustakaan Umum Kabupaten Kota, itu Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo. Kemudian Perpustakaan Umum Kecamatan, karena di Sukoharjo belum mempunyai, jadi tidak ada. Kemudian untuk Perpustakaan Umum Desa atau Kelurahan, karena Perpustakaan Umum Kecamatan tidak ada, jadi kita dimintai 2 dan ditunjuk 2 oleh Perpusnas RI, itu Perpustakaan Ngudi Ilmu Desa Ngemplak dan Oasis Library NKV Desa Bentaan. Kemudian untuk perpustakaan SD itu ada Perpustakaan SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura. Untuk yang SMP itu Perpustakaan SMP Negeri 1 Gata, dan yang SMA Perpustakaan SMA Negeri 1 Tawangsari. Nah, jadi Bapak Ibu kami sampaikan kesimpulan tentang kajian perpustakaan Indonesia tahun 2024. Nanti ada 3 kajian, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, kemudian ada Tingkat Gemar Membaca Masyarakat, kemudian ada Kondisi Perpustakaan Umum dan Sekolah atau KPUS berbasis wilayah. Untuk IPLM, nanti semua perpustakaan wajib menginput data IPLM perpustakaan masing-masing pada aplikasi pendataan Perpusnas RI. Jadi semua perpustakaan wajib. Kemudian untuk kajian yang kedua TGM, itu Bapak Ibu diharapkan berpartisipasi dalam sebagai responden Kabupaten Sukoharjo untuk mengisi dan menyebarluaskan link survei online TGM kepada masyarakat. Kemudian untuk KPUS, untuk kajian KPUS itu perpustakaan yang telah ditunjuk sebagai sampel responden saja yang akan mengikuti proses survei oleh tim peneliti lapang dari Perpusnas RI. Nah, Bapak Ibu, jadi dari ketiga kajian tersebut, kajian yang paling penting karena
semua perpustakaan wajib itu adalah kajian yang pertama, yaitu indeks pembangunan literasi masyarakat. Jadi nanti hasil atau nilai dari IPLM Kabupaten Sukoharjo nanti tergantung dari hasil inputan data perpustakaan Bapak Ibu. Begitu. Nah, berikut kami sampaikan timeline IPLM Kabupaten Sukoharjo. Untuk BIMTEK penginputan telah kita laksanakan mulai hari kemarin tanggal 21 sampai dengan 22 Agustus 2024. Kemudian penginputan data IPLM pada aplikasi mulai 21 Agustus sampai dengan 4 September 2024. Jadi nanti Bapak Ibu mempunyai waktu sekitar 2 minggu untuk menginputkan data IPLM-nya pada aplikasi pendataan Perpusnas RI. Nah, kemudian reminder atau penyampaian progres penginputan nanti akan kami sampaikan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 2 September 2024. Jadi nanti pada tanggal-tanggal tersebut akan kami sampaikan list atau daftar perpustakaan-perpustakaan mana saja yang belum melakukan penginputan data IPLM pada aplikasi pendataan Perpusnas RI. Nah, seperti itu. Nanti untuk prosedur dan teknis penginputannya bagaimana nanti akan dijelaskan oleh rekan kami nanti Kak Yuniawati tentang penginputan data IPLM. Nah, seperti itu Bapak Ibu materi kajian perpustakaan Indonesia tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan jelas oleh Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu Fitri Nur Aslami yang telah menyampaikan materi. Tadi telah dijelaskan dari Ibu Fitri bahwa setiap perpustakaan ternyata wajib untuk mengisi data IPLM perpustakaan masing-masing pada aplikasi pendataan perpustakaan nasional. Nah, bagaimana teknis pengisiannya? Mari kita simak bersama materi kedua, bimbingan teknis penginputan data IPLM yang akan disampaikan oleh Ibu Yuniwati Setia Utami. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin untuk perkenalan dulu nggih. Perkenalkan nama saya Yuniawati Setia Utami, biasa dipanggil dengan Mbak Nia atau Nia, boleh monggo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan teknis, jadi pengisian teknis IPLM pada aplikasi Perpusnas, yaitu di websitenya data.perpusnas.go.id. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengelola perpustakaan dari SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, perpustakaan desa, kelurahan, dan perpustakaan khusus yang telah menyempatkan waktunya dan mengikuti BIMTEK pada pagi hari ini. Oke, langsung saja nggih Bapak Ibu. Tanpa berbasa-basi lagi, saya akan izin untuk share screen nggih. Nah, kemarin memang sudah ada beberapa rekan-rekan ya yang menghubungi kami, menghubungi admin untuk menanyakan tentang acara BIMTEK pada hari ini. Dan kemarin juga sudah beberapa perpustakaan saya share tentang panduan pengisian IPLM seperti ini, Bu. Bapak Ibu, jadi pagi hari ini saya akan menggunakan materi ini saja.
karena beberapa sudah familiar dengan materi ini, nggih. Mungkin sudah ada yang membaca materi ini. Oke, kita lanjut saja di panduan pengisian IPLM unit perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan umum pengisiannya dulu. Nah, nanti ketika pengisian IPLM ini eh, akan ada, nah ini pengisian rekapitulasi hanya diperkenankan menginput satu rekapitulasi untuk per semester. Sehingga apabila ada perubahan data, maka diarahkan untuk melakukan edit rekapitulasi. Kemudian nanti akan ditemukan beberapa kolom yang bertanda bintang. Ini artinya adalah bersifat mandatori atau wajib diisi agar rekapitulasi bisa disubmit. Jadi ketika Bapak Ibu mengosongi kolom yang ada tanda bintang tentu saja tidak bisa di submit nanti ya. Kemudian seluruh kolom isian yang menanyakan jumlah wajib diisi menggunakan angka dan tidak diisi dengan yang lainnya seperti jumlah koleksi, jumlah anggota nanti hanya ditulis angkanya saja, nggih. Kemudian yang kedua tentang proses loginnya. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu yang belum terhubung atau belum melakukan registrasi admin, ya. Jadi di sini kita ada dua, istilahnya ada dua kategori. Yang pertama itu data perpustakaan dan data admin. Data perpustakaan ini adalah data perpustakaan yang sudah terdapat dalam database Perpusnas. Kemudian yang kedua kita kenal dengan akun admin, nggih, atau data admin. Nah, ini nanti adalah akun dari Bapak Ibu pengelola yang diregistrasikan menggunakan email pribadi pada website Perpusnas. Beda nggih Bapak Ibu antara data perpustakaan dan data adminnya. Kemudian untuk alamat web pengisiannya di data.perpusnas.go.id. Seperti ini untuk tampilan awalnya untuk loginnya, nggih. Dan yang di sebelah kanan ini adalah tampilan untuk registrasi akunnya. Nanti kita akan melihat satu persatu, nggih. Kita ke teorinya dulu mawon. Kemudian yang kedua ini apabila tidak mengetahui atau lupa akun atau lupa password sehingga mau melakukan reset password ataupun terhubung, nah itu dapat melihat tutorial. Nah, di sini di webnya perpustakaan, di webnya Perpusnas sudah terdapat halaman tutorial. Nah, ini di sebelah sini ada halaman tutorial. Di sini sudah ada video-videonya, nggih. Video-videonya sehingga Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan yang diinginkan, mau mengetahui tentang apa. Nanti bisa lihat videonya. Kemudian di sini di dalam proses pengisian, nah ini nanti yang untuk kegiatan kita yang IPLM itu di sini, Ibu. Di rekapitulasi komponen IPLM. Nah, ini ada beberapa komponen yang diperlukan atau diwajibkan untuk diisi, yaitu koleksi, tenaga, perpustakaan, rekapitulasi kunjungan, rekapitulasi sosialisasi, kemudian yang terakhir adalah rekapitulasi anggota, seperti yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi, nggih. Nah, kemudian nanti di setiap komponen-komponen ini akan ada tombol tambah di sini. Jadi nanti ketika akan menambahkan data atau mengisi data, panjenengan klik yang ini, yang tanda tambah di sini, nggih. Nah, kemudian, nah ini tampilan atau menu koleksi seperti ini. Nanti akan ada eh, jumlah koleksi judul fisik atau tercetak. Ini yang tercetak. Kemudian sebelah kanan ini adalah judul digitalnya. Nah, yang di sini yang kita bahas adalah, nah, di sini di buku panduan, nah, nanti panduannya bisa panjenengan download di link materi kami, nggih, untuk dipelajari lagi. Mungkin kalau misalnya kurang jelas, nah, di sini sudah ada keterangannya, Bapak Ibu. Untuk jumlah koleksi yang dituliskan adalah jumlah koleksi fisik dalam judul. Nah, ini judulnya, nggih, bukan eksemplarnya kalau yang di atas. Kemudian ada jumlah judul digitalnya, ada berapa, jumlah koleksi eksemplarnya. Nah, biasanya untuk koleksi eksemplar ini lebih banyak daripada jumlah judulnya, karena satu judul
koleksi itu bisa memiliki beberapa eksemplar. Kemudian tahun atau dan periode ini adalah tahun penginputan serta periode nanti memilih ya, di situ ada pilihannya. Kemudian ini adalah koleksi yang dikategorikan. Jadi sudah per kategori karena kita menggunakan perpustakaan biasanya menggunakan DDC nggih, Bapak Ibu. Ini adalah penomoran sesuai dengan subjek perpustakaan atau yang telah ditentukan. Seperti ini ada karya umum, filsafat, agama, ilmu sosial, 100, 200, 300 seperti itu sampai yang terakhir adalah tentang sejarah di nomor 900. Kemudian Bapak Ibu juga harus mencantumkan link Google Drive di sini. Jadi eh, nanti boleh disimpan di eh, drive-nya perpustakaan masing-masing, nggih, karena kan emailnya ada dua itu. Nanti email perpustakaan dan email akun, ya atau email pribadi. Nah, email perpustakaan, monggo untuk yang Google Drive mau diberikan di drive-nya perpustakaan ataupun di drive-nya masing-masing, asalkan nanti bisa diakses. Kemudian ini untuk choose file untuk mengupload eh, bukti dukungnya. Nah, ini sudah ada ketentuannya, nggih, berupa foto atau gambar, tapi untuk buktinya ini tidak wajib ya, Bapak Ibu. Yang penting nanti isian yang di atas tadi. Kemudian yang ketiga ini ada rekapitulasi tenaga perpustakaan yang dibutuhkan adalah data semester 1 tahun 2024. Nah, di sini ada dua metode pengisian. Yang pertama adalah pengisian manual. Nah, ini tenaga perpustakaannya, nggih, pengelola perpustakaannya ini bisa dimasukkan satu-satu di seperti ini nanti untuk isiannya. Nah, ini yang bertanda bintang seperti ini berarti ini wajib diisi, nggih, untuk namanya siapa, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin sampai di bawah di pendidikan, jenjang pendidikan. Untuk bidang pendidikan ini diisi eh, jurusannya, nggih. Jurusannya apa, pendidikannya apa, misalnya D2 perpustakaan dan lain sebagainya. Kemudian, nah jabatan ini bisa diisikan eh, sebagai posisi panjenengan di perpustakaan, misalnya pengelola perpus, ataukah pustakawan, ataukah kepala perpus bisa diisikan di sini. Kemudian status pegawai nanti bisa memilih antara pustakawan dan tenaga teknis. Untuk pustakawan ini adalah pengelola perpustakaan yang sudah memiliki background lulusan perpustakaan, nggih, Bapak Ibu. Dan untuk tenaga teknis ini biasanya di sekolah-sekolah itu diampu karena belum ada pengelola perpustakaannya atau pustakawan sendiri, biasanya diampu oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu bisa dimasukkan ini di tenaga teknis ya nanti. Atau juga kalau misalnya banyak pegawainya bisa nanti unduh template di bagian sini ada unduh template, nanti silahkan mengisi di sini kemudian diimport file di sini, nggih. Kemudian ini nanti kita mengisi rekapitulasi kunjungan. Untuk data yang diinput adalah total kunjungan sampai semester 2 tahun 2023 dan total kunjungan pada semester 1 tahun 2024. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Nah, di sini nanti juga sudah ada penjelasannya, Bapak Ibu bisa mempelajari nanti di sini, guys, jika lupa. Monggo bisa dilihat ini kunjungan online-nya dan kunjungan offline-nya berbeda. Ini dihitung masing-masing 6 bulan atau 1 semester. Oke, kemudian yang di sini adalah jumlah kunjungan per semester. Ini total antara kunjungan online dan offline, jadi harus sama dengan total jumlah yang di atas, yang di kunjungan online dan kunjungan offline. Kemudian tahun dan periode sama, ini adalah tahun periode yang diinputkan itu tahun berapa, periode berapa. Kemudian link Google Drive sama, choose file ini juga sama untuk mengupload buktinya. Kemudian untuk rekapitulasi sosialisasi yang diinputkan adalah data semester 2 tahun 2000. Tunggu sebentar, G. Apakah terdengar suara saya? Oke, saya lanjut, Terdengar. G. Oh iya, terima kasih.
Untuk yang ini rekapitulasi sosialisasi ini ada periode semester 2 tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Nah, di sini sama sudah ada. Nah, untuk kegiatan sosialisasi sendiri ini bermacam-macam, G. Misalnya penyuluhan saat MPLS juga bisa nanti dimasukkan tentang penyuluhan tentang perpustakaan, pengenalan perpustakaan, atau saat orientasi itu bisa dimasukkan ke dalam sosialisasi ini. Bisa juga acara-acara seminar ataupun BIMTEK workshop yang dilakukan di perpustakaan atau yang merupakan kegiatan perpustakaan bisa juga dimasukkan ke sini. Ini yang dibutuhkan adalah jumlah pesertanya. Nanti jangan lupa jumlahnya saja, nggih, angka saja yang dimasukkan. Kemudian di sini ada link Google Drive di sini bisa dimasukkan di sini juga. Untuk bukti pendukung juga sama, nggih, sama dengan di atas ya, Bapak Ibu. Kemudian pada rekapitulasi anggota, ini yang dibutuhkan adalah data semester 1 tahun 2024. Nah, seperti ini untuk tampilannya, nggih. Di sini ada tahun dan periodenya, kemudian jumlah pria dan jumlah wanitanya ada berapa. Untuk jumlah anggota ini jumlah keseluruhannya antara anggota pria dan anggota wanita. Seperti itu. Ini sama nggih penjelasannya. Ini sudah selesai untuk yang buku pedomannya. Kita akan lanjut ke langsung ke tampilannya. Nah, di sini alamatnya yang tadi ya, Bu ya. Di data.perpusnas.go.id untuk tampilannya seperti ini. Seperti ini tampilannya. Di sini ada beberapa menu. Ada beranda, direktori, kewilayahan, tutorial. Nah, panjenengan jika ingin melihat tutorialnya bisa di sini, nggih. Di bagian depan, jadi halaman pertama panjenengan bisa klik di sini. Nah, untuk aksesnya, nggih, kami informasikan memang saat ini karena kegiatan kajian ini dilaksanakan secara nasional, secara menyeluruh, bisa apa diakses seluruh Indonesia. Jadi kemungkinan besar Bapak Ibu ketika mengakses web ini agak lambat, nggih. Di sini bisa kita lihat ada beberapa tutorial yang bisa panjenengan pilih sesuai dengan pertanyaan panjenengan di sini. Oke, kemudian di sini di bagian pojok kanan atas ada menu masuk dan registrasi. Nah, menu masuk ini, menu masuk ini, nah, menu masuk ini seperti ini, nggih. Bapak Ibu bentuknya. Ini digunakan untuk yang sudah melakukan registrasi akun admin. Akun admin menggunakan email pribadi. Nanti tampilannya seperti ini, langsung saja dimasukkan email yang sudah terdaftar, kemudian sandi, kata sandi yang sudah didaftarkan untuk web Perpusnas ini, nggih. Kemudian di sini ada akun registrasi. Nah, di sini ada akun registrasi. Nah, di sini untuk yang pertama kali yang belum pernah melakukan registrasi, nggih, menggunakan email pribadi. Sekali lagi saya katakan, menggunakan email pribadi masing-masing pengelola. Di sini bisa dimasukkan nama panjenengan, kemudian email yang akan didaftarkan, dan ini nomor telepon, kata sandi, misalnya saya masukkan nama saya seperti ini, kemudian email yang digunakan atau yang didaftarkan. Ini nomor telepon, jangan lupa harus diisi. Nah, untuk kata sandi, penulisan kata sandi, ini jangan lupa, nggih, biasanya ada ketentuan, panjenengan harus ada huruf kapitalnya, angka, dan simbol. Nah, misalnya kita ini huruf kapital di depan, Perpusnas, kemudian kita kasih
angka, dan simbol titik. Boleh. Simbolnya mau misalnya mau titik, mau koma itu atau tanda yang lainnya bisa. Oke, agar nanti ketika ini buat akun di bawah ini tidak mengalami kendala. Oke. Nah, ini kita kopikan atau ditulis lagi. Ini jangan lupa difoto atau disimpan ya Bapak Ibu agar nanti tidak lupa. Kemudian untuk pengisian IPLM ini digunakan, nah ini kita mengklik opsi yang kedua, hubungkan akun dengan perpustakaan tempat saya bekerja. Seperti ini. Untuk pencarian di bagian bawah, nah, untuk pencarian di bagian bawah ini, saya sarankan menggunakan nama daerah masing-masing, Bapak Ibu. Jadi Iya, Pak. tidak perlu menggunakan kata tambahan misalnya SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Cukup menggunakan kata daerahnya saja. Misalnya untuk kita nyari Muter. Yang tiga contoh muter. ya, muter. Ya. Atau lebih praktis lagi, Bapak Ibu, sebelum melakukan daftar di sini, kita cek di eh, halaman di direktori, bisa juga ya. Di direktori jadi ngecek dulu perpustakaannya. Nah, ini kita lihat di sini ada nama-nama perpustakaan serta alamatnya sudah nampak di sini, nggih. Nah, bisa dipilih sesuai dengan eh, tempat Bapak Ibu atau instansi Bapak Ibu bekerja. Nah, untuk mempermudah sebelum masuk ke registrasi akun, sebenarnya Bapak Ibu bisa mengecek melalui ini, melalui pencarian yang ada di bawah ini, nggih, atau di direktori. Di direktori di menu sebelah beranda. Ini panjenengan bisa cek di sini. Nah, ini memang agak lemot, nggih. Untuk jenis perpustakaan disesuaikan. Misalnya kita mencari di Provinsi Jawa Tengah ya. Kita di Provinsi Jawa Tengah. Untuk kabupatennya sendiri di Kabupaten Sukoharjo. Nah, ini memang agak lambat ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita pilih Sukoharjo. Kemudian kecamatannya juga ini all untuk semuanya. Nah, ini misalnya kita cari di Muter. di Koper untuk subjenisnya sesuaikan nggih. Panjenengan instansi di SMP atau SMA, MTS ini ada semua di sini Bapak Ibu, nggih. Ini bisa dicek di sini. Nah, ini juga ada untuk kelurahannya sudah tercantum semuanya. Jadi pencarian panjenengan menjadi lebih spesifik lagi. Nah, di sini ada daftar yang, oh ini kosong di sini. Oke. Nah, di sini ada daftar yang bisa Bapak Ibu eh, lihat ya. Di sini ada beberapa Nah, ini sampai sekolahan. Ini sudah bawah ada sendiri. keterangan NPP-nya, kemudian nama Oh, udah perpustakaannya. bikin berarti. Oh, Ya, handphone. Berarti tinggal. ya, betul. Untuk perpustakaan yang Dan di itu sini nomor adalah belum. perpustakaan yang sudah tercantum pada database Perpusnas, G. Nah, di sini panjenengan bisa lihat mulai dari nomor NPP, kemudian nama perpustakaan, di sini ada alamatnya juga, dan di sini ada nomor telepon. Nah, ini bisa panjenengan sesuaikan atau pilih sesuai dengan tempat atau instansi Bapak Ibu bekerja. Misalnya kita kopikan saja di bagian nama perpustakaannya. Ini panjenengan klik sudah ada tentuannya di sini, guys. Sudah bisa lihat lebih jelas lagi. Panjenengan bisa kopikan dari sini, kita copy saja. Kemudian kita cari di bagian sini, kita kopikan di sini. Kita klik cari, kan nanti akan muncul di sebelah sini kan langsung keluar nggih Bapak Ibu sudah ada perpustakaan sekolah SMP sekolah menengah pertama 03 Nguter. Nah, di sini tinggal diklik, kemudian di sini ditulis keterangannya misalnya saya pengelola atau saya tenaga pengelola perpustakaan SMP 3 Nguter seperti itu. Jadi nanti kami admin kabupaten bisa dapat melihat atau melihat keterangan dari permohonan registrasi panjenengan. Kemudian untuk yang di sini, yang pilih lampiran untuk filenya ini
bisa diisikan surat tugas atau SK Bapak Ibu bekerja, nggih. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Ini pengisian captcha sesuai dengan yang tertulis di sini. Misalnya R besar, I, Y, Y. Nah, dipastikan nggih Bapak Ibu di sini sudah ada tulisan verified successfully. Nah, ini ada centang hijau di sini nggih. Jika sudah semuanya kita cek semuanya sudah betul, sudah sesuai. Nah, kita bisa langsung buat akun di sini. Nggih. Kita klik buat akun. Nah, nanti setelah klik buat akun Bapak Ibu, nanti jangan lupa agar notifikasi panjenengan masuk pada halaman konfirmasi kami, jangan lupa nanti dicek di email panjenengan. Nah, nanti di emailnya panjenengan itu akan ada email seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Ada email dari verifikasi akun pendataan Perpusnas. Nah, seperti ini. Ini tertulis tadi email yang dimasukkan. Kemudian diklik di bagian konfirmasi di bagian sini yang biru ini. Jadi ketika Bapak sekalian belum melakukan verifikasi akun, maka pendaftaran masuk belum ada notifikasi, belum masuk. Jadi dipastikan dulu, ini sudah diklik dulu, nggih. Sudah diklik konfirmasi. Nah, nanti baru masuk pada data kami, data admin kabupaten, sehingga kami bisa memprosesnya. Kita bisa melakukan validasi di situ. Nah, setelah melakukan validasi, panjenengan bisa mencoba untuk validasi sendiri kita lakukan secara manual, nggih, Bapak Ibu. Jadi kita admin di sini, admin kabupaten melakukan pengecekan pada data-data yang Bapak Ibu masukkan tadi. Kita cek dulu apakah sesuai SK-nya dengan perpustakaan yang Bapak Ibu tempat Bapak Ibu bekerja, guys. Jika sudah sesuai akan kami setujui. Sehingga Bapak Ibu sekalian sudah bisa login. Nah, di sini dituliskan di sini bisa dilihat halaman login aplikasi, nggih, yang tadi terdapat pada menu masuk ini. Jadi pendaftaran ada di pojok kanan atas di bagian registrasi. Setelah melakukan registrasi tadi sudah sukses verifikasi, sudah disetujui, panjenengan bisa langsung ke sini masuk ya. Bisa masuk. Nah, tampilan masuknya seperti ini. Diisikan email yang sudah didaftarkan, kemudian passwordnya. Di sini kemudian klik login. Nanti ketika sudah terhubung, nah, karena tadi kita memilih yang menghubungkan perpustakaan, Bapak Ibu, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini saya izin untuk sekilas, Bapak Ibu, untuk sekilas mengenalkan menu-menu yang ada di sini. Di sini menu di samping kiri ini ada profil perpustakaan, rekapitulasi komponen IPLM yang terdiri dari komponen yang tadi, kemudian data NPP, simulasi SNP, dan sertifikat. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada sih beberapa yang memang menghubungi saya, Bu, nama perpustakaan saya sudah ganti, atau mungkin nama kepala perpustakaannya sudah ganti petugas dan lain sebagainya. Panjenengan bisa klik di profil perpustakaan ini, nanti akan muncul ya, akan muncul. Ini kebetulan kemarin, mohon maaf, belum saya simpan ini. Akan muncul profil perpustakaan yang bisa panjenengan edit sendiri. Akan muncul, nah seperti ini ya. Akan muncul untuk penampakannya sendiri. Ini bagi yang sudah terhubung ya, Bapak Ibu, yang sudah disetujui. Nah, panjenengan bisa mengedit di bagian sini. Ini sudah lengkap data mandatory perpustakaannya. Panjenengan bisa klik di sini, dilengkapi data. Nah, ini sudah tersedia menu edit di sini. Nah, panjenengan bisa menyesuaikan. Jadi tidak usah bingung ya Bapak Ibu ketika nanti ada perubahan data perpustakaannya, misalnya nama perpus dan lain sebagainya, panjenengan bisa mengganti sendiri di bagian profil perpustakaan di sebelah sini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan ke
Sini, nanti kita bahas ya yang ini Bapak Ibu. Ini kita lanjut ke data NPP-nya dulu. Data NPP ini digunakan, nah ini lebih detail lagi. Ini seperti jumlah tenaga teknis, pustakawan, anggota, area perpus. Nah, ini sudah ada menu edit di sini. Nah, kemarin ketika saya visitasi, saya juga sudah menyampaikan kepada rekan-rekan tenaga atau pengelola perpustakaan bahwa nanti datanya bisa disesuaikan dengan data terbaru. Jadi kami harapkan Bapak Ibu yang sudah terhubung pada aplikasi Perpusnas ini bisa melakukan update data secara berkala apabila ada perubahan, Bapak Ibu nanti panjenengan bisa mengupdate di sini. Misalnya jumlah anggota yang untuk periode sekarang atau tahun sekarang bisa disesuaikan. Area perpustakaan, jikalau area perpustakaannya misalnya gedungnya dibangun atau baru, bisa disesuaikan juga. Rekap koleksi ini juga bisa. Ada berbagai macam di sini ya Bapak Ibu, dari koleksi cetak dan koleksi berkala. Koleksi referensi juga ada di sini. Ini rekap bantuan, nanti dituliskan bantuan sumbernya dari mana, seperti itu. Kemudian untuk simulasi SNP, ini simulasi SNP ini adalah fitur dari Perpustakaan Nasional yang memang disediakan bagi perpustakaan-perpustakaan untuk dapat melakukan cek mandiri atau cek cek atau seperti Pramonef, nanti disesuaikan dengan standarisasi nasional perpustakaan. Untuk simulasi SNP ini sendiri sudah disesuaikan dengan jenis perpustakaan yang panjenengan daftarkan. Jadi menu atau SNP ini menu SNP atau pertanyaan-pertanyaan SNP ini akan disesuaikan dengan jenis perpustakaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu daftarkan. Misalnya menu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi pasti akan berbeda-beda seperti itu, nggih. Kemudian di sertifikat ini ketika nanti sudah eh, mendapatkan atau sudah mempunyai nomor NPP, panjenengan bisa melakukan download sertifikat yang nantinya bisa dipajang di perpustakaan sebagai bukti bahwa perpustakaan panjenengan sudah memiliki NPP. Tapi untuk saat ini mungkin karena masih error, harusnya ini sudah ada tanda tangan dari Kepala Perpustakaan Nasional yang terbaru. Itu nanti kita akan konfirmasi dulu di Perpustakaan Nasional, Bu, karena ini masih seperti ini. Nah, tapi ini sudah bisa di-download. Kemudian kita lanjut saja ke rekapitulasi komponen IPLM, Seperti tadi yang dikatakan ada beberapa komponen di sini. Rekapitulasi koleksi, tenaga perpustakaan, kunjungan, sosialisasi, anggota. Kita yang pertama di sini, di rekap koleksi. Di sini Bapak Ibu bisa dituliskan jumlah judul koleksi fisik atau cetak. Untuk rekan-rekan yang berada di perpustakaan sekolah, ini termasuk koleksi buku paket, Jadi koleksi paket dan non-paket. Seperti itu bisa dimasukkan di sini. Jumlah untuk koleksi cetaknya berapa, ditulis angkanya saja, kemudian jumlah judul digitalnya berapa jika mempunyai koleksi e-book misalnya. Atau nggak cuma e-book sih, bisa juga misalnya CD juga bisa masukkan ke sini, Kemudian untuk koleksi eksemplar juga sama, yang seperti yang saya katakan tadi, bisa dituliskan ini adalah jumlah dari koleksi judul fisik dan judul digital. Jumlahnya kita jadikan satu di kolom ini, Bapak Ibu bisa dituliskan jumlahnya. Jadi ditulis jumlahnya dulu. Kemudian tahun kita isikan sesuai dengan tahun yang tadi ya, yang ketentuannya tadi. Nah, ini bisa dipilih semester 1 atau semester 2. Nah, ini tahun 2024 semester 1 untuk pengisian yang sekarang, Kan 2024 semester 1. Nah, untuk pengisian di bagian bawah di koleksi eksemplar 100 200 yang seperti ini adalah opsional, Ini tidak wajib. Jadi yang wajib diisi adalah jumlah koleksi judul fisik dan digital yang bagian atas serta jumlah koleksi eksemplarnya. Untuk yang di sini opsional, jika Bapak Ibu memang sudah memiliki data koleksi sesuai dengan nomor DDC-nya bisa dicantumkan di sini. Tapi dengan catatan jumlah antara ini yang di bawah pembagian 00, 100, 200, 300 ini harus sama dengan jumlah yang tercantum di atas, yang di sini. Yang di jumlah koleksi eksemplar di sini harus sama, dipastikan dulu harus sama. Kemudian link Google Drive, panjenengan bisa menyiapkan link Google Drive
Di situ diberikan folder khusus untuk bukti-bukti perpustakaannya. Bisa screenshot. Nah, ini masukkan screenshot bukti file Anda untuk bukti-buktinya bisa dimasukkan ke Google Drive ini, kemudian di submit. Oke. Kemudian untuk yang kedua, nah, ini di rekapitulasi tenaga perpustakaan. Nah, ini yang manual, Bapak Ibu. Karena untuk yang beberapa biasanya kan di perpustakaan sekolah juga eh, pengelolanya juga tidak banyak, Nah, ini bisa langsung saja ditulis di bagian sini tadi yang klik ditambah, Bu, Diklik di bagian tambah. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini, disesuaikan dengan data pengelola perpustakaan saat ini. Nah, kita masukkan namanya siapa, NIP-nya jika ada. Nah, ini jenjang pendidikan, laki-laki perempuan. Nah, di sini kita tuliskan, misalnya eh, bidang perpustakaan atau bidang jurusan-jurusan kuliahnya, ya di sini. Untuk pangkat juga diisikan sesuai dengan yang sekarang. Nah, ini untuk jabatannya apa? Pengelola perpustakaan atau pustakawan, monggo sesuai dengan SK. Biasanya SK sudah tercantum. Misalnya kepala perpustakaan bisa ditulis di sini, ditulis sendiri, ya. Kemudian Nah, di status pegawai kita memilih antara pustakawan dan tenaga teknis. Pustakawan itu yang memiliki background perpustakaan atau yang sudah memiliki SK pustakawan, Untuk tenaga teknis biasanya ini kita masukkan dari Bapak Ibu guru yang eh, didhawui atau mendapatkan mandat sebagai pengelola perpustakaan. Nah, kita masukkan di sini di tenaga teknis. Oke, itu yang komponen kedua, yang tenaga perpustakaan. Kita lanjutkan pada komponen ketiga, yaitu rekapitulasi kunjungan. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa untuk memilih atau mengisi tahunnya dulu, kemudian semester di sini ya. Nah, di sini. Ini kunjungan online-nya berapa, kemudian kunjungan offline-nya berapa. Jadi total kunjungannya ada berapa, nanti direkap. Kalau misalnya masih manual, berarti ya harus direkap apa? Direkap manual ya, harus dijumlah. Nah, nanti baru dimasukkan ke sini. Nah, untuk yang offline kan banyak juga yang masih eh, belum mempunyai perpustakaan digital, ya, Bapak Ibu. Dan karena ini bertanda bintang, ada tanda wajib, harus diisikan. Harus ada data yang diisikan di sini. Jadi ditulis angka 0. Nah, seperti itu. Nanti untuk bisa disubmit. Ditulis angka 0, kemudian ini ditulis angka kunjungannya. Oke, seperti ini. Otomatis jika ini diisikan, nah ini di bawah sudah ada rekapnya ya. Ini sudah otomatis akan menjumlah sendiri di sini sudah otomatis di sini. Ini untuk yang kunjungan per semester. Kemudian untuk selanjutnya komponen keempat, nah ini adalah rekapitulasi sosialisasi. Ini jumlah pesertanya berapa? Nah ini Nah, ini jika ada beberapa kegiatan bisa langsung saja diklik di bagian sini, di bagian plus tambah kegiatan untuk menambah kegiatannya jika memiliki sosialisasi banyak. Nah, itu di sini menambahkannya. Kemudian di sini ditulis total pesertanya berapa. Ini Google Drive-nya nanti untuk pengisian link Google Drive. Kemudian ini untuk screenshot bukti file Anda. Nanti di submit di bagian situ. Kemudian selanjutnya di rekapitulasi anggota. Bapak Ibu di sini sama dituliskan periodenya, tahunnya, semester 1 atau semester 2, misalnya semester 2 2023 seperti itu. Oh, enggak ini 2024. Oke, kemudian untuk jumlah pria dan wanita ini juga dituliskan di sini. Nah, ini nanti juga sudah otomatis di situ sudah ada penjumlahannya. Nah, seperti ini. Nanti di sini sudah ada penjumlahannya, guys. Jumlah anggotanya berapa sudah otomatis terisi.
Seperti itu. Ya, ini sudah selesai Bapak Ibu untuk bagian yang komponen IPLM-nya. Monggo jika ada pertanyaan. Nah, ini sudah selesai penjelasan dari saya, nggih, Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Nanti bisa ditanyakan jika ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nia atas penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Di sambil menunggu pertanyaan secara langsung, saya ingin menyampaikan pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Umu MTS Al-Amin. Kemarin saya sudah daftarkan kemarin saya sudah daftarkan Perpusnas, tapi masih tahap validasi, berarti belum ada tampilan seperti yang dijelaskan, G. Baik, Mania, silakan dijawab. Oh, oh, nggih. Mohon maaf, nggih. Kemarin masih dalam tahap validasi. Iya, Ibu. Ini memang dari kemarin sudah beberapa hari, hampir seminggu ini, Bapak Ibu, kita admin kabupaten belum bisa melakukan verifikasi terkait server Perpusnas yang sedang down, nggih. Jadi mohon ditunggu dan dicek secara berkala. Jika memang sudah server sudah normal, akan segera kami validasi seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Nia. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan secara langsung? Monggo Bapak Ibu. Onje. Dari Ibu Nonita Sekar, perpustakaan saya itu kan SMP dan SMA Gedung jadi satu karena memang sekolah kami itu sekolah menengah. Itu bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih nih langsung saya jawab, nggih. Nah, ini memang ada beberapa sekolah yang untuk gedung perpustakaannya itu jadi satu. Jadi dia perpustakaan itu untuk satu perpustakaan dipakai untuk jenjang SMP dan SMA. Nah, dari rakor kemarin atau petunjuk dari Perpusnas, karena di situ terdapat dua instansi ya atau dua jenjang perpustakaan, eh, disarankan atau diarahkan untuk mendaftarkan masing-masing perpustakaannya. Seperti itu. Jadi pendaftaran untuk SMP sendiri, untuk SMA sendiri. Walaupun memang di situ mungkin eh, koleksinya sama, ruangan perpustakaannya sama, tidak apa-apa. Jadi nanti data yang diisikan juga sama, tetapi di situ nanti melakukan pendaftaran sendiri dan juga berarti eh, menghubungkan adminnya juga ada dua, nggih. Kalau misalnya emailnya tidak bisa, berarti harus menyiapkan dua email yang berbeda, yang satu untuk jenjang SMP-nya, kemudian yang satunya untuk jenjang SMA-nya, seperti itu. Kalau untuk email perpustakaannya bisa jadi satu, tapi untuk email eh, pengelolanya atau email adminnya itu sendiri-sendiri nanti. Jadi didaftarkan sendiri untuk SMP sendiri dan untuk SMA sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, dari Ibu Anita SMP Muhammadiyah Grogol Weru, mohon maaf Bu, izin bertanya untuk screenshot yang di-upload, screenshot apa Nji? Oke, untuk screenshot yang diupload adalah screenshot di
bukti filenya, bukti file panjenengan nggih. Misalnya daftar anggota dan lain sebagainya itu di screenshot saja. Itu tidak usah semuanya. Jadi yang masing yang terakhir aja. Misalnya masih buku manual kita fotokan dulu di buku manualnya di bagian depan misalnya sama bagian terakhir. Seperti itu. Nanti bisa di uploadkan. Oke, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya dari Bapak Nanang mengajukan nomor MPP namun masih ditolak. Bagaimana Ibu Nia? Iya Bapak Ibu, itu banyak sekali nggih dari rekan-rekan semuanya itu yang masih bingung antara registrasi perpus dan registrasi admin. Nah, maka saya sarankan untuk tadi nggih panjenengan cek dulu. Panjenengan cek dulu nama perpustakaannya sudah ada atau belum. Tapi kalau untuk pengisian IPLM yang sudah tergabung dalam lampiran surat yang kemarin yang kami sebarkan itu sudah ada, nggih. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di sini, yang ada di BIMTEK ini, yang sudah menerima surat undangan dari kami dan menemukan nama perpustakaannya sudah tercantum dalam daftar lampiran, berarti perpustakaan panjenengan itu sudah ada di dalam database perpustakaan. Jadi panjenengan nanti ketika memilih, ketika mendaftar, saya izin untuk share screen sekali lagi, nggih. Nah, ketika mendaftar nanti panjenengan milih yang hubungkan akun perpustakaan ini tadi. Karena apa? Ketika panjenengan misalnya tidak ditemukan ini akunnya tidak ditemukan, terus panjenengan memilih yang ini daftarkan perpustakaan. Nah, jadi ini jangan dicentang, nggih, Bapak Ibu. Untuk yang daftarkan perpustakaan ini tidak usah dicentang. Karena ketika panjenengan daftarkan perpustakaan ini adalah menu yang disediakan jika tidak menemukan perpustakaan tempat Anda bekerja. Nah, otomatis ini akan melakukan registrasi lagi. Jadi registrasi perpustakaan lagi. Nah, jadi seperti itu. Ini nanti ketika Anda centang di sini, di bagian bawah, di bagian daftarkan perpustakaan ini, jadi Anda mendaftarkan perpustakaan yang baru. Padahal data perpustakaan panjenengan sudah ada dalam list yang kami sebarkan melalui undangan kemarin, nggih, melalui undangan BIMTEK kemarin itu sudah ada. Jika seperti ini, nah ini jika daftarkan perpustakaan yang baru, otomatis nanti akan kami tolak. Karena data dalam database perpustakaan itu tidak boleh double, Bapak Ibu, nggih. Jadi biasanya yang kami tolak itu adalah perpustakaan yang atau admin yang melakukan registrasi perpustakaan ulang. Jadi nanti data perpustakaannya itu double atau ganda. Nah, itu kita hindari dan memang petunjuk dari perpustakaan itu tidak boleh ada data perpustakaan yang ganda. Jadi di bagian sini tidak perlu dicentang ya, daftarkan perpustakaan karena menu ini hanya digunakan ketika tidak menemukan perpustakaan tempat Anda bekerja. Karena ini harus mengisi lagi nih, data mandatorinya harus diisikan lagi di sini. Ini untuk meregistrasi perpustakaan lagi, jadi bukan untuk menghubungkan perpustakaan. Jika menghubungkan perpustakaan, otomatis Anda, Bapak Ibu panjenengan hanya membutuhkan di bagian sini tadi. Tinggal klik cari di sini. Setelah nama perpustakaannya dicari, nggih, bagian yang ini tadi, direktori. Nah, ini jadi sangat membantu sekali apabila panjenengan misalnya lampirannya akeh banget, Mbak, ini nyarinya susah gitu atau bagaimana. Dan jenengan bisa cek sendiri di bagian di halaman awal, kemudian di direktori ini, nggih. Panjenengan bisa cari sesuai dengan yang saya contohkan tadi, dipilih. Nah, ini Kabupaten Sukoharjo, jenjangnya apa, kemudian kelurahannya di mana, kecamatannya apa, nanti akan di sini. Nanti panjenengan kopikan saja. Panjenengan kopikan saja di sini. Tinggal kopikan saja di sini, sudah pasti datanya ada. Nah,
tinggal cari di SMP 2 Nguter nggih, yang tadi SMA 3 Nguter, SMP 3 Nguter. Ini agak lama. Memang mohon bersabar nggih Bapak Ibu karena memang server Perpusnas ini sedang ramai, sedang diakses secara nasional banyak sekali eh, yang mengakses. Nah, nanti di sini tinggal pilih ini, kemudian jika di ini sudah benar, SK sudah benar, nah ini kita klik, kemudian kita cantumkan keterangannya, kelola SMP mana, nah, kemudian ini pilih lampiran, di upload surat tugasnya, nah, tinggal di ini buat akun. Jadi ketika ini sudah ketemu, Bapak Ibu jangan mengklik yang bagian sini, guys. Jangan diklik di bagian daftarkan perpustakaan. Karena ketika diklik daftarkan perpustakaan itu akan secara langsung meregistrasi perpustakaan ulang. Kadang-kadang walaupun sudah begini tapi belum sadar gitu, maksudnya belum mengetahui kalau ini eh, mendaftarkan atau registrasi perpustakaan baru. Nah, kelihatan iki. Nggih. Kalau ini dicentang, otomatis registrasi perpustakaan baru. Nanti akan kami tolak seperti itu. Oke, untuk tambahan, Bapak Ibu, jadi eh, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semua agar turut aktif karena kita untuk pendataan ini sebenarnya sudah kita lakukan selama 3 tahun ini dan memang masih dihitung masih kurang bagi pengelola perpustakaan yang melakukan registrasi atau menghubungkan perpustakaan dengan perpustakaannya masing-masing sehingga dari Perpusnas juga belum mendapatkan data-data yang real atau data-data yang terbaru seperti itu, nggih. Jadi saya minta mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu semua untuk dapat melakukan registrasi admin dan melakukan hubungkan perpustakaan agar panjenengan semua bisa mengelola data atau melakukan update data secara berkala sehingga Perpustakaan Nasional bisa mendapatkan data real Reni atau Renata. data yang terbaru dari perpustakaan Bapak Ibu semua. Reni Rena Mbak, ngadep Pak Reni. Sama Bu Nani ini. Kok nangis nopo? Kayak tisu iki. Kayak tisu iki. Heh? Apa? Iya. Heh? Baik, Bapak Ibu, saya buka untuk pertanyaan secara langsung. Monggo yang ingin bertanya secara langsung. Kita lanjut dulu dari kolom chat dari Ibu Dwi Ayu Nabilah. Ibu, dari 3 minggu yang lalu kami sudah mengajukan NPP tapi masih pending. Apakah saya tetap mengunggah rekap pengunjung dan koleksi? Matur nuwun.
Ora nek TK. Iya. Nggih, untuk Bu Dwi Ayu Nabila nggih. Nah, ini nggih tetap Ibu kalau panjenengan sudah terhubung perpustakaan dan bisa mengisi komponennya, bisa mengakses komponennya, kami harapkan panjenengan tetap mengisi data-data untuk keperluan IPLM tersebut nggih. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu dari Ibu Ratna SMP Negeri 2 Kartasura, mohon izin bertanya, perpustakaan kami kemarin masuk IPLM lewat akun pribadi pegawai yang saat ini sudah pindah tugas, Bu. Kalau mau ganti akun bisa. Terima kasih. Oke, untuk yang tadi nggih Bapak Ibu, memang pendaftaran akun admin ini kami sarankan memakai email pribadi. Jadi ketika ada seperti ini, ketika ada pergantian pengelola perpustakaan, baik itu pindah atau mungkin sudah resign nggih, nah itu bisa langsung melakukan daftar sendiri, registrasi sendiri. Jadi Ibu kami sarankan untuk melakukan registrasi ulang lagi, registrasi admin perpustakaan lagi, dan menghubungkan dengan data perpustakaan, melakukan menghubungkan perpustakaan dengan perpustakaan panjenengan. Seperti itu nanti menggunakan email pribadi, nggih. Sekali lagi menggunakan email pribadi. Jadi ketika ada lupa password dan lain sebagainya, karena itu nanti akan berhubungan dengan email verifikasi dan link dari sistemnya Perpusnas, panjenengan bisa langsung mengakses email atau inbox email panjenengan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya eh, pakai akun email perpustakaan, nah, adalah akun emailnya itu banyak, biasanya itu lupa kalau bukan email pribadi Bapak Ibu. Jadi ketika lupa password dan lain sebagainya, nanti akan kesulitan karena tidak bisa mengakses akun Gmailnya sendiri. Seperti itu. Baik, selanjutnya dari Bapak atau Ibu Nurha, izin bertanya untuk tampilan SIM, apakah sama dengan IPLM, Bu? Soalnya kemarin mengerjakan input data lewat SIM, nggak bisa masuk. Terima kasih. Ibu siapa tadi, Bu yang bertanya? Itu eh, SIM atau SLIM? Oke, mohon dijawab. Ibu siapa tadi yang bertanya? Bu Nur Hakimah. Itu memang ada aplikasi SIM, Bapak Ibu, tapi itu biasanya untuk perpustakaan umum, perpustakaan desa, nggih, itu memang disediakan aplikasi SIM. Nah, itu memang untuk pelaporan kegiatan perpustakaan umum. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud, mohon maaf ini yang dimaksud SIM atau SLIM, nggih. Sementara kita lanjut dulu nih Ibu Nia. Oke. Tadi banyak banget yang bertanya mengenai Google Drive, Bu. Jadi bisa dijelaskan bagaimana itu Google Drive tadi, Ibu? Oke, untuk Google Drive ini ya, panjenengan di akun email panjenengan. Nah, ini biasanya sudah ada menu di belum share screen gitu. Oh, mohon maaf sebentar. Nah, di menu Nah, di sini ketika Anda sudah Bapak Ibu sekalian sudah
login, lu sudah login email. Nah, di sini bagian titik-titik di bagian atas, bagian pojok kanan atas itu terdapat aplikasi Google ya. Panjenengan bisa mengklik di Google Drive di sini, kemudian menyiapkan satu folder khusus untuk meletakkan eh, file-file buktinya. Panjenengan bisa klik new, kemudian ini bisa new folder di sini dan kita tulis misalnya data IPLN 2024. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan ada di sini sudah ada. Nah, panjenengan nanti yang di copy bagian sini nggih, Bapak Ibu yang di bagian atas. Nah, ini nanti panjenengan klik saja di sini kemudian dikopikan di formnya data perpusnas.go.id yang tadi ya. Ini masih error. Bagian di situ nanti bisa dikopikan di sini. Jadi yang dikopikan adalah linknya. Tapi untuk sementara Bapak Ibu mengingat deadline kita yang hanya sampai eh, tanggal 4 ya, Bu Fitri ya. Nah, mengingat deadline kita karena sampai tanggal 4, untuk sementara panjenengan siapkan saja Google Drive-nya dulu saja. Google Drive-nya dulu saja untuk mengkopikan link Google Drive-nya ini tadi, nggih. Nah, ini walaupun nanti pengisiannya setelah eh, setelah tanggal 4 nanti. Walaupun nanti pengisian untuk buktinya bisa dilakukan nanti nggih Bapak Ibu, karena yang kita butuhkan dan mengingat deadline kita yang hanya sampai tanggal 4 September untuk mempercepat itu, jadi yang terpenting adalah pengisian kolom-kolom komponen IPLM tadi. Nah, seperti ini memang agak agak lemot nggih ini eh, web perpustakaan nasionalnya di sini. Nah, jadi untuk sementara panjenengan siapkan link Google Drive-nya atau folder di sini. Jadi walaupun kosong tidak apa-apa, jadi yang dikopikan adalah linknya ini saja. Nah, bagi Bapak Ibu bisa diklik saja di bagian sini. Tadi diklik, otomatis panjenengan bisa dikopikan di bagian ini tadi, nggih, di bagian Baik, adakah pertanyaan secara langsung Bapak Ibu? Monggo. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Ya, saya dari SMP 3 Mojolaban ingin bertanya. Kemarin kan saya sudah mendaftar melalui registrasi dan kemarin itu saya yang saya pilih itu yang saya hanya mendaftar sebagai user. Apakah saya harus registrasi ulang? Karena belum saya hubungkan, ini saya hubungkan masih gangguan terus dari kemarin. Terima kasih.
Sebentar, Ibu, karena ada sedikit kendala teknis, jadi suara materi belum bisa masuk. Tes, apakah suara saya terdengar, Ibu? Ya, bisa. Oke, mohon maaf, Ge, karena ada gangguan pada mikrofon saya. Nah, ini kemarin panjenengan sudah mendaftar hanya sebagai user, Ge. Ya, Nah, sudah bisa login belum, Ibu? sudah bisa masuk, tapi kan harus menghubungkan itu, Nah, iya, hubungan di situ akun. sudah ada menu di bagian loginnya. Mungkin panjenengan bisa coba login sekarang, bisa di share Saya screen. sudah masuk, sudah login, ya. Langsung ini hubungkan ke perpustakaan ini. Ya, betul. Ada menunya, Ge. Untuk yang menghubungkan perpustakaan ada menunya. Ya, ada. Nah, itu Tapi saya panjenengan. klik masih gangguan. Iya. Error Enggak, terus. Ibu, memang itu enggak, kami juga sudah berkoordinasi dengan Perpusnas mengenai gangguan ini dan memang Perpusnas juga saat ini dalam proses maintenance-nya. Jadi mohon ditunggu. Nah, untuk itu tadi Ibu panjenengan nanti karena sudah bisa login ya, alhamdulillah panjenengan bisa mengklik yang di itu tadi menu menghubungkan perpustakaan, kemudian nanti melakukan pencarian seperti yang sudah saya paparkan tadi. Oh, Ngoten nggih. 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 Nggih, matur Ya, suwun. terima kasih. Nggih, monggo Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi secara langsung? Monggo dipersilakan. Jadi Bapak Ibu diharap untuk absen mengisi link presensi yang telah di-share, karena di dalam absen tersebut nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dan juga nomor yang di-input akan di-invite ke dalam grup WhatsApp, sehingga nanti bila ada pertanyaan atau kendala-kendala dalam pengisian IPAM dapat dikonsultasikan dalam grup tersebut. Untuk pertanyaan secara langsung, secara di chat maksud saya, dari SMP Negeri 2 Gata, izin bertanya Bu, untuk SMP Negeri 2 Gata memiliki 2 NPP. Bagaimana itu Bu? Terima kasih. Oke, nah ini juga beberapa ada memang yang NPP-nya masih double, nggih, Bapak Ibu. Mohon untuk yang memiliki NPP double bisa dikoordinasikan dengan kami, nggih. Nanti bisa menghubungi saya. Sudah tertera nomor saya pada undangan kemarin juga sudah ada, mobil saya ataupun Pak Adin, nggih. Nanti untuk melakukan konfirmasi tentang NPP yang digunakan. Begitu. Jadi misalnya panjenengan masih bingung mau NPP mana yang digunakan, biasanya yang digunakan itu adalah NPP yang datanya lebih lengkap. Seperti itu. Nanti bisa dicek atau bisa kami cek, eh, misalnya belum tahu mau mana yang sudah digunakan atau belum. Nah, nanti bisa kami cekkan NPP mana yang sudah yang lebih lengkap datanya gitu. Jadi nanti setelah kami cek data NPP mana yang lebih lengkap, nanti kita putuskan NPP mana yang akan digunakan, kemudian salah satunya akan kami nonaktifkan. Seperti itu, nggih. Jadi mohon nanti ketika NPP double bisa melakukan konfirmasi atau verifikasi kepada saya ataupun kepada Pak Adin. Monggo kami persilahkan untuk berkoordinasi tentang NPP ganda tersebut. Begitu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nia atas penjelasannya. Maaf Ibu Nia, sepertinya beberapa masih ada yang belum jelas mengenai link drive tenaga perpustakaan. Nanti diisi apa begitu Ibu? Untuk link drive koleksi nanti diisi apa begitu? Apa saja Ibu yang harus diisi ya? Terima kasih.
Oke, bagi yang masih mungkin bingung nggih, nanti Google Drive-nya diisi apa. Nah, di bagian materi BIMTEK yang sudah kami share, yang tadi ada linknya nggih, Bapak Ibu, itu ada satu file Excel, judul filenya itu form IPLM. Silahkan dibuka ataupun di-download. Nah, di situ sudah kami sediakan untuk sheet-sheet-nya. Ya, di sini ada sheet 1, rekap koleksi. Kemudian sheet 2 ada rekap tenaga, rekap kunjungan, rekap sosialisasi, dan rekap anggota. Nah, panjenengan nanti bisa mengisikan sesuai dengan eh, data yang akan diisikan. Misalnya rekap koleksi berarti panjenengan cukup mengisi bagian sini, nanti panjenengan di save ya, di save misalnya dengan save as lagi, save as lagi dengan data yang dengan judul misalnya rekapitulasi koleksi. Setelah di-save nanti panjenengan bisa di-upload atau diletakkan pada Google Drive panjenengan seperti itu. Itu juga untuk rekap tenaga, rekap kunjungan. Jadi eh, cukup menggunakan sheet yang sudah kami sediakan. Nah, panjenengan bisa mengisi di situ, kemudian panjenengan bisa meletakkan masing-masing sheet ke dalam Google Drive panjenengan, nggih, Bapak Ibu, seperti itu. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaannya, nggih. Baik, Bu, ada yang chat secara direct ke saya. Maaf Ibu, izin bertanya. Untuk perpustakaan sekolah saya sudah memiliki akun dan kemarin saya juga sudah registrasi sendiri dengan email pribadi saya. Itu bagaimana ya Bu? Akun sekolah masih bisa saya buka dan sudah terverifikasi. Terima kasih. Oke, untuk akun perpustakaannya ini sudah terhubung belum dengan panjenengan bisa mengakses akun perpustakaannya atau pripun? Ini mohon dijawab. Tadi yang tanya siapa nggih, Kak Ana? Tadi yang tanya siapa tadi yang nggih, mohon open mic mungkin eh, bisa dijelaskan dulu. Oke, Bu, mohon maaf. Putri Mulani nggih. SMP Negeri 2 Purwokerto. Nggih, mohon Ibu. Ini Putri Mulani, nggih. Ya, Ya, nggih, pripun Bu? untuk akunnya itu masih ada, masih bisa, dan juga sudah terhubung. Oh, sudah terhubung, nggih. Kalau masih bisa, bisa menggunakan akun yang sudah terhubung, Ibu. Tapi kalau memang panjenengan sudah daftar sendiri, itu juga sudah tidak apa-apa. Karena untuk akun saat ini dari Perpusnas petunjuknya untuk akun admin itu bisa 2, Ibu. Ngoten. Oh, gitu. Iya. Jadi tidak apa-apa ya Bu ya. Nanti Tidak saya tinggal apa-apa. kasih dari panjenengan. Iya, karena misalnya Ibu itu nanti sudah terhubung, akun yang baru itu sudah terhubung, nanti data yang diedit juga cuma satu. Jadi data perpustakaannya yaitu jadi misalnya panjenengan mengeditnya mengganti dengan dengan akun lama ataupun akun yang baru saja panjenengan daftarkan itu nanti sama nanti. Yang Oh, diedit data yang sama, ngoten. Jadi tidak apa-apa, hanya jalan masuknya aja yang beda, ngoten. oh gitu. Nggih. Ya, terima kasih Bu Nggih, jawabannya. monggo. Baik, Bapak Ibu, kami buka pertanyaan secara langsung. Monggo yang ingin bertanya secara langsung. Kami mengingatkan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, harap untuk mengisi daftar hadir. Juga link materi BIMTEK juga sudah di-share di grup.
Oke, mohon izin Bapak Ibu nggih sambil mengisi waktu juga. Ini saya ulangi lagi nggih untuk eh, cara cara ini eh, kedap. Ini gitu. Oke, ini saya ulangi lagi nggih Bapak Ibu eh, untuk pencarian untuk pencarian perpustakaannya. Nah, mungkin beberapa tadi masih ada yang bingung nggih. Nah, ini panjenengan bisa mengakses di sebelah kanan menu beranda. Ini panjenengan klik di direktori. Nah, di sini nanti panjenengan bisa mencari nama perpustakaannya. Nah, karena ketentuan dari Perpusnas tidak boleh ada singkatan untuk penulisan nama SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, mungkin Bapak Ibu pada saat pencarian ada yang menuliskan SDN, SDN 1 muter atau SDN berapa ada tulisannya di depan ada kata SDN. Nah, itu jika datanya itu akan lebih sulit, Bapak Ibu. Jadi kami sarankan menggunakan filter di menu direktori ini, kemudian dituliskan nama daerahnya, nggih. Atau misalnya ini eh, sekolah, kemudian di sini di bagian provinsi, nah ini klik sesuai dengan alamat kita, nggih. Ini di Kabupaten Sukoharjo, di sini sudah ada banyak sekali menu-menu subjenis perpustakaan yang bisa panjenengan pilih di sini. Oke. Ini ada SD, SDLB, SMP. Nah, ini sudah ada semuanya. Misalnya kita cari untuk MI. MI di Kabupaten Sukoharjo misalnya. Nah, ini lagi sudah ada. Nanti akan di sini akan ada listnya di sini, guys. Itu sedang gangguan. Nah, seperti ini, Bu. Jadi kami juga sama, guys, juga mengalami kesulitan juga untuk mengakses data, mungkin karena banyak sekali yang mengakses dari seluruh Indonesia. Ya panjenengan, nah ini mohon maaf Ibu, ini lagi sedang gangguan, guys. Nah, tadi bisa dicari di situ dan dikopikan nama perpustakaannya, kemudian diletakkan pada kolom daftarkan daftar menghubungkan perpustakaan ya di kolom pencarian tadi. Panjenengan bisa ambil dari eh, direktori perpustakaan yang tadi. Oke. Begitu.
Monggo dilanjutkan untuk Bu Ana. Baik, Bapak Ibu, kami buka pertanyaan jika masih ada pertanyaan. Ini sepertinya dari kolom chat dan juga pertanyaan secara langsung tidak aja, Nje. Baik, kami beri kesempatan kepada pemateri bila ada tambahan lagi kepada Ibu Fitri dan Ibu Nia. Silahkan. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke grup WhatsApp, ditunggu untuk bergabung ke grup WhatsApp karena di sana nanti kita akan berkoordinasi lebih lanjut bila ada kendala dalam pengisian. Monggo Ibu Nia atau Ibu Fitri bila ada tambahan. Baik, untuk tambahan dari saya, mengingatkan saja untuk timeline IPLM tahun 2024 ini di Kabupaten Sukoharjo untuk penginputan datanya dimulai tanggal 21 sampai dengan 4 September, nggih, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mempunyai waktu sekitar 2 minggu. Nah, kemudian karena aplikasi ini kan diakses di seluruh Indonesia, jadi nanti apabila ada kendala-kendala atau pada hari ini belum diakses, nanti kami mohon Bapak Ibu secara berkala tetap mengecek atau tetap mencoba lagi di waktu-waktu lain. Nah, kami sarankan untuk karena ini diakses seluruh Indonesia, jadi Bapak Ibu bisa menginput atau mengambil waktu-waktu yang biasanya di luar jam kerja seperti itu. Seperti kalau di pendidikan itu kan seperti kayak aplikasi Dapodik seperti itu. Biasanya juga kalau banyak diakses di jam-jam kerja. Nah, di aplikasi pendataan ini juga seperti itu. Jadi kemarin saran dari Perpusnas RI juga begitu. Jadi nanti uh, dipantau secara berkala untuk penginputan data IPLM. Nah, kemudian untuk tanggal 27 dan tanggal 2 September nanti akan kami sampaikan daftar atau list dari perpustakaan yang belum melakukan penginputan data IPLM. Dan Bapak Ibu dimohon untuk bergabung ke dalam WhatsApp group karena ini kami pantau baru beberapa yang bergabung di WhatsApp group. Jadi nanti komunikasi lebih lanjut apabila ada kendala-kendala dalam pengisian data IPLM nanti bisa disampaikan atau kita bisa koordinasi lebih lanjut lewat WhatsApp group. Begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas tambahannya Ibu Fitri. Mohon di-share ulang link grup WhatsApp-nya, Nje, karena beberapa ada yang belum bergabung. Dimohon Bapak Ibu untuk bergabung pada grup WhatsApp karena di sana nanti kita akan berkoordinasi lebih lanjut bila ada pertanyaan atau kendala-kendala. Baik, apakah dari Ibu Nia ada tambahan? Sudah, karena dari saya sudah cukup. Sudah cukup ya. Mohon partisipasi aktifnya dari Bapak Ibu semuanya. Nggih, jika ada kendala bisa komunikasikan dengan kami langsung. Sebisa mungkin kami akan bantu dan merespon sesegera mungkin. Begitu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk BIMTEK penginputan data IPLM Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sudah selesai. Sebelum acara ditutup, kami ingin mendokumentasikan. Mohon panitia untuk dibantu. Apakah sudah ready? Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Panitia sudah? Untuk slide pertama kita gaya salam literasi.
Sudah? Oke ya, slide kedua. Salam literasi. Aman, Kak? Slide ketiga. Bagaimana, sudah slide ketiga? Belum? Baik. Slide ketiga, salam literasi. Mohon on-cam Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya. Jadi mari kita tampilkan senyum terbaik kita. Bagaimana Bapak Ibu panitia? Oh, tunggu sebentar. Baik. Salam literasi. Oke. Sudah selesai, Kak? Oh, slide keempat. Mohon on cam, Bapak Ibu. Kamera dinyalakan. Kamera dinyalakan. Mohon kamera dinyalakan. Salam literasi. Baik, slide selanjutnya. Slide kelima. Mohon kamera dinyalakan. Lanjut untuk slide ke-7. Kamera dinyalakan, ya. Salam literasi. Sudah selesai, panitia aman? Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada acara BIMTEK Penginputan Data IPLN Kabupaten Sukoharjo tahun 2024. Kami panitia mengucapkan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan menyempatkan diri untuk mengikuti BIMTEK ini dari awal sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung grup WhatsApp, kami tunggu, dan juga bagi yang belum mengisi presensi, juga harap untuk mengisi presensi karena nanti akan dikirimkan sertifikatnya, J. Baik, Bapak Ibu, kami selaku panitia mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Semangat, salam literasi, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Salam literasi. Salam. Caranya live sih dah. Ku rindu tak bisa ku menghubungimu.
kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu, kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Baru kau sapa ku tersipu, kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Kalau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat